Shalom saudara, saya menyambut setiap saudara yang ada di rumah hari ini. Saudara, firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul di dalam namanya. Di situ Tuhan hadir, menyatakan dirinya. Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada Roh Kudus yang nyata, yang akan melawat saudara dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih atas perlindungan-Mu bagi setiap kami. Sampai hari ini kami boleh ada, kami boleh kuat, kami boleh sehat. Semua karena kasih karunia-Mu, semua karena perlindungan-Mu bagi kami dan keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah satu kali lagi Tuhan. Dan kami boleh menikmati Engkau Tuhan hari ini ketika kami beribadah kepadamu Tuhan. Dan Tuhan juga Engkau disukakan lewat ibadah kami Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang kami kasihi, nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Jesus. Biar hidup kami Tuhan menjadi bukti kebesaran-Mu. Ketika orang-orang di luar sana Tuhan, mereka tidak mempunyai pengharapan. Kami menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan. Kami tahu masa depan kami sungguh ada. Karena kami memiliki Engkau yang menjadi jaminan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, oh, oh.
hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Nyatakan kuasa-Mu di dalam hidup. Haleluya. We worship You. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami bawa hati kami. Kami bawa jiwa kami. Biar roh kami menyembah Engkau Tuhan. We worship You, we worship You. Hallelujah. Oh, hallelujah. We worship You, Jesus. Kami sembah selama-lamanya. Besar kasih-Mu bagi kami. We worship You, we worship You, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Para lama katakan bayar. Presence, Lord, Your presence. Hadirat-Mu, hadirat. Kuasa-Mu, kuasa-Mu mengalir. Kami bersyukur Tuhan. Banyak yang sudah Kau lakukan di dalam hidup kami. Biar orang-orang boleh melihat keajaiban-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Biar ketika mereka melihat kami, mereka melihat Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Setiap kita saudara boleh menyadari kita orang-orang yang diberkati saudara. Keadaan dunia boleh sulit. Banyak orang-orang yang dalam ketakutan. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita boleh percaya kalau ada perbedaan dengan orang-orang yang di luar sana saudara. Karena itu kita masih boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Dan kita nyatakan aku diberkati. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebalasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu bagi kami Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku
Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dilimpahi. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Segala pujian bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Siap menjadi berkat dari Tuhan untuk orang-orang lain, jadi sinarnya Tuhan. Amin. Bangkit, ku mau bangkit bagimu, bersinar dan memuliakanmu. Maju, Maju, ku mau maju bagimu, berjalan dengan kuat imanku. Ku mau hidup jadi terangmu, terangi dunia di sekelilingku. Bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganmu. Maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan Kaulah Tuhan di hidupku. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bangkit, ku mau bangkit bagimu, bersinar. mari maju bersama-sama. Maju, ku mau maju bagimu, berjalan dengan kuat imanku. Mari jadi terangnya Tuhan. Ku mau hidup jadi terangmu, terangi dunia di sekelilingku. Bangkit dan bersinar bagimu,
Maju dan tinggikan nama-Mu, saksikan kemenangan, nyatakan Kaulah Tuhan di hidupku. Bangkit dan bersinar bagi-Mu, serukan nama-Mu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan nama-Mu, saksikan kemenangan, nyatakan Kaulah Tuhan. Bangkit dan bersinar bagi-Mu, serukan nama-Mu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan nama-Mu, saksikan kemenangan, nyatakan Kaulah Tuhan di hidupku. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pemazmur berkata, saudara, di Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan semesta alam. Thank you, Lord Jesus. Kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Engkau pertolongan kami. Dan kami berjalan setiap hari bersama dengan Engkau, Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kami aman di dalam tangan-Mu, Tuhan.
selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Pertolongan-Mu di dalam hidupku, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir dalam ibadah ini. Tidak saja kami yang di tempat, tapi Roh-Mu bersama-sama dengan semua yang ada di rumah, di mobil, di mana saja yang mengikuti ibadah, yang membuka hati menyembah, yang membuka hati dengarkan Tuhan bicara. Roh-Mu menjangkau setiap kami, menjamah setiap kami. Buka hati kami mau dengarkan firman. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom saudara. Terima kasih Rudi dan teman-teman. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ya, kita lebih membutuhkan iman dari biasanya. Tapi bisa juga hari-hari ini banyak yang merasa imannya tambah kecil, dan bahkan bisa hilang. Ya, oke. Makanya kita butuh bersekutu, kita butuh firman Tuhan. Hari ini judul khotbah atau firman Tuhan yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita makin bertumbuh, makin kuat di dalam iman kita kepada Tuhan. Hal yang pertama, saudara, kalau kita mau bertumbuh, mau kuat dalam Tuhan adalah kita butuh pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya mau dorong setiap Bapak Ibu, jemaat, pemimpin yang Tuhan kasihi, bangun persekutuan, bangun pengalaman, ciptakan supaya engkau ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu penting, membuat kita kuat, tegar dalam masa sukar, membuat kita melangkah, mendengarkan arahan Tuhan dengan jelas, dan bisa bertumbuh. Itu bisa dibangun khususnya dalam suasana yang sukar, ya, suasana yang kita merasa butuh Tuhan. Berseru, berdoa, baca firman, saudara. Hubungan pribadi merupakan hal yang penting, ada pengalaman yang kuat secara pribadi. Saya, istri, anak-anak, semua kita bisa kuat karena ada hubungan pribadi. Saya merasa Tuhan panggil saya tahu Tuhan panggil saya, dan berulang-ulang Tuhan meneguhkan. Musa punya pengalaman melihat semak belukar yang terbakar. Ya. Bahkan tiap-tiap hari kita bangun. Berapa hari yang lalu saya berpikir dan ngobrol dengan keluarga, wah kepengen makan bakcang nih. Ya, tapi bakcangnya bakcang yang memang ala Teociu, gayanya ama saya. Nah ini susah saudara ya. Karena gak ada yang jual. Saya sudah search internet, Tokopedia dan lain-lain, gak ada. Tipenya beda-beda, saudara. Tapi tadi sebelum khotbah ada yang antar bakcang 6.
yang antar Teochew asli, keturunan generasi keempat di Indonesia ini. Saya makan tadi 2, saudara. Nah, itu namanya pengalaman pribadi, ya kan? Tuhan meneguhkan lewat hal-hal kecil, hal-hal besar. Saya mendorong saudara berdoa dan dapatkan pengalaman pribadi. Tentu saja saudara itu juga bisa didapat lewat komunitas saling meneguhkan, ya. Tapi intinya saya mau dorong saudara, apa-apa mesti ngobrol sama Tuhan. Apa-apa mesti berdoa. Tadi lagi nyembah, saya lihat si Kaising. Nah, Tuhan mau kasih dia pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan taruh di hati saya tadi supaya saya ngomong sama Kaising begini. Dalam hidup kamu, gak apa-apa, dia bagiannya terima berkat. Dalam hidup kamu, hari-hari ini khususnya, kamu sempat berpikir dan kemudian juga berdoa. Ada begitu banyak simpang, perjuangan, silih berganti, ada banyak hal yang engkau alami sehingga membuat engkau bingung. Berapa kali juga bingung, tapi engkau tidak mau nyerah, hanya bingung aja. Tapi pesannya gini, hidup itu memang begitu, gak ada yang pasti. Tetapi yang kamu harus tahu, Tuhan bersama engkau, dan engkau didesain seperti itu untuk menggenapi rencana Allah. Berjalan terus bersama Tuhan, jangan patah, jangan mundur. Ketahuilah masa depanmu bagus, karena Allah punya rencana sejak engkau belum dilahirkan sampai hari ini. Oke. Saya mau Pak Kas tolong ngobrol detail, nanti Ivan cerita apa yang dia dapat dari pesan Tuhan. Silakan temui Pak Kas Tony, ya. Lalu kemudian yang senyum-senyum tuh Neti, ya. Sini Ivan, sini Neti. Boleh di situ atau mau di sini? Di sini, di sini ya. Oke. Satu kata yang Tuhan taruh dalam hidup Neti adalah engkau mesti tahu bahwa engkau dibangun untuk diutus. Tuhan punya misi kerajaan Allah buat setiap orang dan Tuhan punya misi kerajaan Allah buat kamu. Jadi kamu dibangun sejak dari masa muda dan diutus kepada keluarga, komunitas, anak, famili, untuk membangun kerajaan Allah. Hidupmu memang bukan milik kamu, milik Allah. Kalau engkau mau dipercayakan kapasitas yang lebih besar, lihatlah misi kerajaan Allah dalam hidupmu, karena memang engkau dibangun untuk diutus. Mesti rela berjalan dalam misi Allah. Oke. Lalu kemudian Meli di belakangnya. Meli pesan Tuhannya adalah jangan cari-cari Tuhan terus. Maksudnya gini, jangan cari-cari suara Tuhan terus, tetapi kerjakanlah. Tuhan mau engkau naik pangkat, naik kelas untuk mengembalakan bersama-sama dengan suamimu, mimpin banyak orang kepada Tuhan. Bahwa ketahuilah sesungguhnya tingkat kerohanianmu akan lebih daripada hari-hari ini. Tuhan mau pakai engkau, yakin dan teguhlah bahwa engkau akan jadi pemimpin kelompok sel, kemudian pengawas area, gembala area, bahkan bisa jadi penatua engkau dan suamimu. Ya. Kalau engkau mau dan bertekun. Lalu kemudian ada satu lagi tadi, Suryanti, ya, Suryanti. Tuhan menghargai pengorbananmu. Saya lihat buah pepaya, dan pepaya itu walaupun hijau tapi sudah ada garis-garis kuning yang matang, seperti bulan sabit. Dan Tuhan bicara kepada saya bahwa hidup kalian, engkau sama Rudi,
sudah pada posisi yang cukup matang untuk dinikmati oleh banyak orang. Jadi satu hari kalau Tuhan petik dan sajikan hidup kalian untuk dinikmati oleh banyak orang, engkau mesti siap. Engkau mesti mau, karena saya lihat tidak pada pohon lagi engkau sama Rudi, tapi sudah waktunya dipanen dan kemudian mati supaya bertumbuh banyak buah. Artinya adalah akan tiba saatnya sekarang dan ke depan, bisnis kalian, kerjaan kalian dan sebagainya akan berubah. Dari yang di atas pohon menjadi petik disajikan. Nanti diskusi pasti Rudi sudah paham itu. Apakah ini digenapi atau tidak tergantung respon kalian. Oke, ini contoh saja karena saya minta sama Tuhan waktu menyembah supaya Tuhan bicara kepada saya lewat saya buat Bapak Ibu untuk memberi contoh kepada semua kita bahwa di dalam rumah, di Komsel, bahkan saya kemarin praktek untuk anak-anak Gideon, Samuel saling doakan, mereka doakan saya doakan mereka, Yuli juga, dan itu tajam, sangat menguatkan. Jadi setiap Bapak Ibu Saudara mesti tahu, Yesus itu maha hadir, dia ada di rumah saudara, dia ada bersama-sama saudara. Dapatkan pengalaman pribadi. Dan Tuhan bicara tentang bisnis, pekerjaan, masa depan, khususnya kepada orang-orang yang sangat fokus mengetahui panggilan hidupnya. Engkau dibangun untuk diutus. Setiap orang punya misi kerajaan. Nah, apa yang terjadi saudara? Kita lihat contoh Alkitab, Yohanes 21. Ini peristiwa Yesus disalibkan, kemudian mati, lalu bangkit, tapi gak ketemu sama murid-muridnya. Ayo ayatnya tampilin, ayat 3-7. Nah, saya suka karena saya adalah mantan nelayan, saudara. Coba lihat. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi karena sudah lama lockdown, Yesusnya sudah pergi, sudah lama gak ibadah raya, saudara. Jadi mereka sudahlah gak ada kerjaan, mereka kembali jadi nelayan. Begitu pemimpinnya Petrus bilang pergi, semuanya ikut. Tapi lesu karena tidak mendapat apa-apa. Lalu apa yang terjadi? Terus ketika hari mulai siang, Yesus berdiri pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Lihat saudara. Karena Yesus tampil dengan gaya dan cara yang berbeda, saudaraku. Ya. Yesus sekarang ada di rumah-rumah saudara. Dia dekat, dia bersama dengan saudara. Saudara mesti kenali Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyak ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Nah, apa yang terjadi saudara? Dia terjun mendapatkan Yesus, bukan lari. Yesus sedang mengulang video pengalaman pribadi dulu. Bagaimana Yesus bersama-sama dengan mereka. Sehingga mereka mengingat Yesus, kemudian mereka melakukan apa yang menjadi panggilan Kristus dalam hidup mereka. Hari-hari ini saya percaya Tuhan mau mendatangi saudara lewat pergumulan saudara, ya, lewat hidup saudara, supaya saudara ada pengalaman pribadi. Hidup ini singkat, hidup itu sebuah proses yang berulang-ulang. Bukan soal gagal atau sukses menurut kita, tetapi apakah kita mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Menarik sekali saudara, Yesus walaupun sudah naik ke surga, tapi dia khusus, ya, beberapa puluh hari bersama-sama tampil, ketemu Thomas, ketemu siapa, supaya murid-muridnya diteguhkan, ada pengalaman pribadi. Ini loh aku Tuhan, masih bersama-sama dengan engkau dengan gaya dan pola yang berbeda.
Walaupun kita tidak ibadah raya lagi di komsel, di rumah-rumah, ya, itu pasti suruh cari Tuhan. Hal yang kedua, saudara, mungkin sebelum masuk ke poin kedua, saya mau undang satu orang saja. Ivan mungkin boleh cerita sedikit, ya, apa yang dirasakan dan dialami tadi, ya, saudara. Nanti kalau mau, saudara boleh wawancarai yang lain-lain. Saya percaya pasti ada sesuatu yang spesial, ya. Pakai ini aja, Pak. Gak apa-apa. Shalom semua. Jadi selama pulang dari Bandung kemarin kan ini karena efek COVID, jadi perkuliahan dijadikan online. Nah terus ini materi dari semester 1 sama semester 2 itu tuh masih semester 1 tuh udah full, jadi semester 2 itu masih kepotong setengah. Jadi karena tahun depan di awal tahun harus berangkat magang dan kualifikasinya tuh harus memenuhi semua standar. Jadi rada bingung gimana caranya supaya bisa memenuhi kualifikasi standar, sedangkan materi di semester 2 itu belum full. Sedangkan materi semester 1 dan materi semester 2 itu tuh semua basic preparation. Untuk produk semester 3 itu tuh jadi semua pakai base dari basic preparation semester 1 dan semester 2. Terus tadi Tuhan bicara apa dalam hidup kamu? Terus tadi Tuhan bilang kayak ya udah setiap hari belajar evaluasi dari setiap trial and error yang pernah dilakuin di kampus sama trial and error yang pernah dilakuin di lomba itu dievaluasi semua. Kemungkinan berhasilnya tuh lebih tinggi gitu. Jadi merasa lebih kayak dari trial and error tuh bisa dapat memenuhi kualifikasi ternyata. Sangat menguatkan kamu. Sempat mau menyerah? Belum sih, tapi masih bingung. Tadi aku dapatnya kuat, kamu tidak menyerah, cuma bingung memang. Jadi ya keep going. Mantap? Mantap. Oke, thank you. Nah, saudara, itu bisa dipraktekkan di rumah-rumah, ya. Karunia Tuhan bekerja di antara kita. Saya sangat mendorong saudara melakukan, karena Roh Kudus ada di hati setiap saudara. Yang kedua, saudara, selain kita mesti ada pengalaman pribadi, iman kita bisa tambah kuat. Walaupun tidak ibadah raya, kita mesti ada di komunitas. Kita mesti ada dalam persahabatan, ya. Penting saudara membangun persahabatan bersama. Coba lihat Yohanes 21 ayat 12 sampai 14. Apa yang Yesus lakukan buat murid-muridnya? Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Nah ini saudara, ya, Yesus buat sarapan untuk murid-muridnya. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Saya suka saudara, gaya Tuhan ketemu muridnya bikinin makanan. Ada beberapa kali, kalau enggak ajak makan, ya, kalau enggak ditraktir makan. Jadi saudara, sahabat sejati itu mesti sering ngumpul dan makan sama-sama. Yang belum praktek, saya dorong minggu depan, undang satu keluarga, bawa makanan masing-masing, kumpul, kemudian saudara ibadah, lalu bersekutu, makan bareng-bareng, ya. Modalnya murah, masak kue tiaw sendiri, ya, apa aja lah saudara, asal jangan kuaci, gak kenyang. Jadi saudara, tuh lihat, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Perhatikan saudara, Yesus membangun persahabatan. Hari-hari ini kita butuh sahabat. Walaupun ada COVID, protokol kesehatan tetap mesti dijaga, tapi saya dorong saudara untuk bangun persahabatan. Jangan tanda kutip melala kemana-mana, tapi bisa bangun persahabatan. Ada yang bilang, Pak, takut corona, tapi kerja terus, buka toko terus. Kalau ada yang beli galang, bicin, ya, beli ini, beli itu, gak apa-apa. Tapi kalau suruh ke komsel, jangan Pak, COVID. Alasan kau itu.
Kalau masuk duit buka terus sampai jam 4, jam 5, jam 6 sore, jam 7 masih buka. Begitu mau komsel, oh ya bisa. Ada protokol ini, itu, dan sebagainya. Bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, bangun persahabatan. Yesus jago bangun persahabatan. Pak, susah Pak bangun persahabatan, saya dikhianati, saya ditipu. Wah, begini begitu, ada anggota komsel, belum lagi masuk, sudah pinjam duit, tidak bayar lagi. Aduh. Saudara, saya terinspirasi sama khotbah Pak Heri minggu lalu tentang ada yang sakit ya, buta, kemudian lumpuh dan timpang di kolam Bethesda. Lalu Pak Heri tanya kan, suruh kita diskusi, siapa yang duluan sembuh? Saya pikir-pikir pakai otak saya, ya, yang buta. Tapi ternyata Pak Heri bilang timpang. Oh ya benar, yang timpang duluan. Sebab kenapa? Yang timpang bisa gini-gini, bisa nampak. Yang buta bisa nabrak. Tapi saya doa, Tuhan, apa kaitannya sama komunitas? Oh, ternyata saudara, ada cara yang berbeda. Sebenarnya tiga-tiganya bisa sembuh kalau mereka kerjasama, ya kan? Komsel dulu, ayo. Nah, coba 3 orang sini bantu saya, ya kan? Ada satu yang buta, ya. Nah, satu yang lumpuh, satu yang timpang. Ini Ahmad Dhani. Oke, di situ dulu, ya. Ini katakanlah ini kolam Bethesda, ya. Jadi banyak orang di sini yang sakit. Ini sakit apa? Timpang kok berdirinya ganteng. Ya. Ini lumpuh, ya. Ini buta. Dari kacamata udah tahu, saudara, ya kan? Nah, dikatakan air kolam Bethesda ini satu kali goncang, siapa yang masuk duluan dia sembuh. Ya, siapa yang masuk duluan? Tentunya asumsi satu orang dong, saudara, ya kan? Itu yang paling duluan sembuh. Itu sebabnya yang 38 tahun itu gak sembuh-sembuh. Nah, saya merenungkan. Saudara lihat 3 orang ini. Bisa gak mereka kerjasama? Bisa gak kalian kerjasama? Siapa duluan mau sembuh? Hah? Si buta dulu? Gak cemburu kalian? Hah? Sudah rundingan? Nah, kenapa buta duluan? Oh, paling cepat kemungkinannya dia bisa jalan. Nggak masuk akal, saudara, ya kan? Diarahkan, dia lari, sembuh. Oke, coba sekarang, ya. Katakanlah sampai hitungan ketiga ini goyang ya. Kolamnya yang ini, titik tengahnya. Sama-sama. 1, 2, 3. Ya, mujizat terjadi. Nah, hebat nih saudara, ya artisnya langsung buka kacamata, tandanya sudah melek, ya kan? Ngalami kuasa Tuhan. Lalu apa yang terjadi setelah sembuh? Pulang lagi saudara. Ini namanya setia kawan. Tapi saya mau tanya saudara, biasanya orang lagi susah di komsel atau tetangga atau keluarga atau kenalan, kita bantu. Ada gak yang habis bantu pergi tak balik lagi? Ya kan? Pinjam lah Pak, 2 juta ya Pak. Oh gini. Sudah 2 juta tambah 2 juta. 3 hari bayar, 3 tahunnya enggak nampak. Jangankan ke komsel, ke gereja pun enggak nampak lagi. Bisa begitu? Bisa. Tapi kita tetap harus berkomunitas. Karena itu perintah Tuhan, karena memang itu desainnya. Ini berdua berkorban buat temannya. Bisa gak sudah sembuh dia gak datang lagi? Bisa, saudara. Ya kan? Kemungkinan kedua, ini kan sewaktu-waktu goncang. Tadi enak dia tunggu 2 menit goncang. Habis itu 5 tahun gak goncang-goncang lagi. Bisa jadi gitu? Bisa, saudara.
Kita tolong teman, doa tidak sampai 2 menit dijawab. Gantian kita sudah 5 tahun, belum amin-amin. Belum dijawab-jawab. Bisa begitu hidup ini? Ya, saudara bisa. Sangat mungkin bisa begitu. Tiap-tiap orang ada waktunya Tuhan, ya kan? Jangan sakit hati kalau kita sudah tolong orang, Tuhan sepertinya tidak tolong kita. Jangan sakit hati. Nanti tunggu 38 tahun Yesus datang. Haleluya. Nah, sudah doa 38 tahun untuk satu topik? Belum. Nah, umurnya belum, Dewi 38. Tunggulah dulu. Tapi pasangan hidup pasti Tuhan kasih. Tidak sampai 38. Oke, ya. Kemudian berikut, saudara. Ini artisnya tetap di situ karena gagah, ya kan? Kemungkinan berikut, saudara, lihat. Kita juga bisa, saudaraku, artinya gini, setelah pulang, kita peragakan kedua, setelah beberapa waktu, lalu mulai airnya goncang lagi, ya. Siapa yang diutus yang kedua? 1, 2, 3. Saat telat, orang sudah masuk. Berarti tetap lumpuh, bawa balik lagi. Ayo. Oke. Nah, sudah bisa terjadi seperti itu dalam hidup ini? Kita sudah prepare, sudah ini, sudah itu, corona datang. Tidak, sepertinya belum ada kesempatan. Kenapa sih butuh hoki inian? Kenapa aku udah ketemu-ketemu? Jangan sakit hati. Ada waktunya Tuhan. Oke? Apa yang saya mau sampaikan lewat cerita ini? Semua kita sebenarnya tidak sempurna. Ada yang lumpuh, ada yang timpang, ada yang buta. Semua kita punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau kita saling, saudara, ini mesti taruh sini. Tadi memang tidak pakai mimbar supaya gak tabrak orang buta, saudara, kasihan. Ini kita, ini teman, saling melengkapi. Ya. Tidak yang sempurna, tapi kita saling melengkapi. Ketika kita saling melengkapi, ya ada kelebihan, kekurangan diterima. Tentu mesti mati ego, ada pengorbanan. Tidak semuanya mulus. Buktinya ini 2 belum sembuh. Film sudah mau habis. Silakan balik lagi. Ya. Terima kasih, beri tepuk tangan saudara. Jadi kadang-kadang saudara sampai kita meninggal ketemu Tuhan, harapan kita belum tercapai. Tapi apakah kita gagal? Tidak. Ada Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Bagian kita adalah taat berkomunitas. Bukan tuntut ini dan tuntut itu. Tidak, saudara. Karena memang komunitas adalah gaya hidup orang percaya. Jadi sekali lagi ya, mulai minggu ini, doa, siapa yang perlu ditelepon, dikunjungin, bisa berlima, gak bisa berdua. Ya. Saudara, orang tuh aneh-aneh perangainya. Ada yang pendiam, ada yang banyak ngomong. Ya kan? Ada yang cepat, ada yang lambat. Semua orang punya cacat dan punya kelebihan. Tapi kita bisa saling melengkapi. Gereja kita juga sama. Waktu saya persiapkan khotbah ini, saya senang. Saya berkesan sekali, saudara. Saya sempat temanin Pak Agus waktu dia divonis kanker. Saya temani dia ke Malaka. Tapi mujizat terjadi. Bukan kanker, tapi dia hatinya infeksi dan Tuhan sembuhkan. Saya sempat bersama-sama dengan Pak Aceh ke pedalaman Sumatera. Dia sakit, saya kasih minyak angin, ya, berhari-hari pakai mobil. Saya sempat masakin liang teh untuk Thailand. Badannya gede, saudara. Dia bersama saya ke Melbourne. Hari sejuk, dingin. Saya sudah bilang, pakai jaket, dah enak. Orang gemuk itu kan tahan dingin. Kena angin sehari, 2 hari, hari ketiga KO kawan gitu. Dan berhari-hari tidak bisa bangun.
Mau ke dokter susah di situ, di hotel aku masakin yang teh. Kan Yuli bawain kamsau, aku kemana-mana selalu ada sekti, kamsau, yang teh, noy, sudah komplit. Jadi orang Chinese kasih makan orang India semualah ramuan-ramuannya itu. Lalu tambah doa jadi sembuh. Jadi waktu saya persiapkan ini, saya doa Tuhan siapa ya sahabat-sahabat saya, oh banyak sekali saudara. Waktu saya ujian pendeta, saya sama Pak Anton gelar tikar di Kinasi, ya. Beberapa hari bareng-bareng. Pulang ada tronton yang melintang di jalan lintas. Kami sehari semalam stuck. Air minum kering, makan tidak ada, toilet tidak ada. Itu di tengah hutan. Sampai jalan kaki ke desa cari pisang. 20 tahun lalu saya beli pisang goreng 1.000 rupiah. Wah itu pisang goreng cuma 50 perak, aku beli 1.000 sih kok. Berebut pula, tidak sempat nawar lagi. Jadi itu kenangan-kenangan sampai hari ini. Saya dorong saudara bangun persahabatan. Apakah kami sempurna nggak? Kami bisa saling nggak cocok, bisa berdebat, tapi kami sahabat. Oleh persahabatan kami diberkati, bisnis, pekerjaan, pelayanan, Tuhan ada di antara kami. Kami saling menolong, saudara. Nah, karena waktu, 2 poin saja. Poin ketiga langsung saya ngomong, tidak usah pakai penjelasan. Ayat 24-25 dari Yohanes 21, bersaksi. Yohanes bilang, kalau semua kesaksian ditulis, ya, gak bisa muat. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Zaman itu belum ada HP digital. Kalau ada muatnya bisa lebih banyak, saudaranya. Zaman itu tulisannya masih gede-gede. Tapi saudara intinya, ada banyak kesaksian tentang Yesus. Saya dorong saudara di hari-hari ini, orang butuh dengar berita baik, cerita baik, cerita anugerah, cerita pertolongan Tuhan. Bersaksi, ada Yesus di tengah-tengah kita. Ada pengharapan. Ya. Riki ceritakan ke abang, ada Yesus, ada harapan dan masa depan. Saya percaya setiap kita karena Yesus, kita bisa bersaksi dan bawa jadi berkat buat orang banyak. Puji Tuhan saudara, itu firman yang Tuhan taruh di hati saya. Saya ramu, saya renungkan, dan terima kasih untuk artis-artis yang sudah menolong, ya. Luar biasa sekali. Dan kemudian tim media yang sudah briefing, Rudi dan teman-teman, diberkati, ya. Semua kita diberkati sebab Tuhan hadir di tengah-tengah pelayanan dan ibadah kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Bapa terima kasih. Biarlah setiap kami yang dengar firman hari ini mengalami Tuhan. Ada pergumulan kami, ada doa kami, kerinduan kami, Tuhan jawab. Yang paling penting adalah kami mengenal jalan Tuhan, melakukan jalan Tuhan dalam hidup kami. Pakai hidup setiap kami, keluarga kami, untuk menggenapi rencana-Mu, misi kerajaan Allah terjadi, digenapi dalam hidup kami. Tuhan pakai setiap kami. Kami bersyukur malam hari ini. Tuhan berikan kami sahabat-sahabat rohani, walaupun lumpuh, buta, dan timpang. Tapi kami saling membutuhkan, kami saling menolong, sehingga kami dapat menjadi berkat, mengalami kesembuhan di kolam Bethesda, dan biarlah kami jadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Tuhan memberkati setiap kami, memberkati Pelita Community, memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, jemaat, pelayan, yang sudah setia beribadah, mengembalikan perpuluhan milik Allah. Berkati apa yang kami kerjakan, biar kami menjadi orang-orang murah hati. Kami bersyukur
di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Saya percaya setiap kita diberkati firman Tuhan di hari ini. Amin Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya senantiasa rahmat Tuhan menyertai kita semuanya. Ya, khotbah tadi 3 poin ya, bagaimana supaya iman kita kuat atau mempertahankan iman. Yang pertama tadi pengalaman pribadi dengan Tuhan ya. Jadi masalah itu sesungguhnya terkadang Tuhan izinkan supaya ada pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, persahabatan atau membangun persahabatan. Mari Bapak Ibu dalam masa-masa ini juga tetap bangun komunikasi, hubungan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengalami kesaksian tentang Yesus atau bersaksi juga. Ya, itu firman Tuhan luar biasa memberkati kita. Jadi Bapak Ibu, kami juga segenap penatua tetap mendoakan Bapak Ibu semuanya tetap dalam penyertaan Tuhan. Dan mari tetap dukung juga pelayanan kita community. Untuk itu tetap antusias memberikan persembahan. Ya, info kepada kita berhubung QR code setiap pos persembahan seperti diakonia, misi pembangunan sudah ada. Ya, sembari nanti ada di layar Bapak Ibu. Ya, dan ke depan pihak sekretariat akan mengirimkan ya lewat WA. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memberikan persembahan ke misi, ke dan lain, Bapak Ibu boleh menggunakan QR code yang sudah tersedia. Tetapi yang dalam jangka QR code yang lama ditampilkan tetap persembahan dan perpuluhan ya. Jadi Bapak Ibu mari kita gunakan aplikasi ini. Tujuannya adalah kita tetap memberi kepada Tuhan supaya memperluas kerajaan Allah. Oke, mari tunduk kepala, kita berdoa. Kita akhiri ibadah kita di hari ini. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami dengarkan ya Tuhan di hari ini. Biarlah ya Bapa di surga dalam kami ya Tuhan mempertahankan iman kami dan iman kami bertumbuh dalam Engkau. Biarlah ya Bapa di surga kami senantiasa ya Tuhan tinggal dalam komunitas kami ya Tuhan, membangun persahabatan ya Bapa di surga. Bahkan kami juga ya Tuhan senantiasa setia kepada Engkau ya Tuhan dalam masa-masa ini juga ya Bapa di surga. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa memberkati hamba-Mu Pak Hayong telah menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, kesehatannya, keluarganya, berkati ya Tuhan Yesus. Kemanapun hamba-Mu pergi melangkah melayani Engkau ya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu menyertai hamba-Mu senantiasa ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, hamba berdoa juga ya Tuhan buat sidang jemaat-Mu ya Bapa di surga. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau Allah memberkati hidup mereka ya Bapa, memberkati usaha pekerjaan mereka senantiasa ya Tuhan Yesus. Bahkan penyertaan pelindungan yang sempurna daripada-Mu ada bagi seluruh jemaat-Mu dalam segala aktivitas mereka ya Tuhan. Engkau memberkati yang mereka yang lemah Tuhan boleh dikuatkan ya Tuhan Yesus, yang susah boleh dihibur ya Tuhan Yesus, yang sakit boleh disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap persembahan yang kami telah berikan, persembahan ucapan syukur, perpuluhan, bahkan yang lain ya Tuhan. Bahkan Engkau Allah mengembalikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ya Tuhan kepada setiap yang jemaat telah memberi sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkati setiap aktivitas mereka ya Tuhan kemanapun mereka pergi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Jika engkau setia mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di hari ini, maka diberkatilah engkau, diberkatilah hidupmu, diberkatilah nikah rumah tanggamu, diberkatilah anak dan cucumu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, bahkan karirmu. Kemanapun kau pergi, kuasa Tuhan menyertai kau senantiasa, baik di desa, baik di kota. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terimalah berkat ini yang ucapkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.